mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen operasional. Saya dengan Dr. Syahril Hasan SEMM, pengampu mata kuliah manajemen operasional. Baik, pada pertemuan kali ini pertemuan sesi kedua, di mana kita akan membahas beberapa hal terkait dengan manajemen operasional. Apa sih yang disebut dengan manajemen operasional tersebut, rekan mahasiswa? Manajemen operasional itu adalah merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui sebuah proses transformasi input menjadi output. Aktivitas manajemen operasional tersebut berlaku untuk berbagai macam produsen barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, dan konsultan. Jadi memang manajemen operasional ini merupakan suatu proses transformasi yang mana menciptakan nilai produk barang maupun jasa. Rekan mahasiswa, jika kita perhatikan pada slide ini, bahwa untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi bisnis paling tidak memiliki 3 fungsi yang penting, yang utama. Yang pertama adalah manajemen pemasaran, fungsi manajemen pemasaran atau marketing function management. Apa itu marketing function management? Yaitu berkaitan dengan pasar untuk dapat menciptakan sebuah permintaan dan pada akhirnya akan menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Jadi fungsi pemasaran ini adalah bagaimana sebenarnya menciptakan sebuah demand yang kemudian akan memproduksi barang yang akan dihasilkan untuk dijual. Fungsi kedua dalam menjalankan fungsi utama manajemen operasional adalah fungsi keuangan, yaitu financial function. Apa itu financial function? Yaitu merupakan berbagai urusan keuangan yang di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak keluar perusahaan. Contohnya seperti investasi, terkait dengan pinjaman perbankan, ya, terkait dengan kerjasama di bidang keuangan pihak-pihak luar, maupun terkait dengan kerjasama dengan pihak-pihak supplier untuk modal kerja. Yang ketiga adalah operational function, fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah berkaitan dengan menciptakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di fungsi produk operation ini adalah fungsi di mana terjadi menciptakan barang dan jasa, transformasi. Di sini nanti kita ada masalah desain, ya. Di sini nanti ada terkait dengan kualitas. Nanti akan bicara terkait dengan proses dan kapasitas dan sebagainya. Nah, rekan mahasiswa, kita lanjut. Ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional itu terdiri dari karena adanya lingkungan permintaan barang dan jasa.
ini biasanya sumbernya dari eksternal perusahaan. Karena adanya permintaan barang dan jasa dari pihak produsen, maka perusahaan kemudian akan mengidentifikasi apa-apa saja yang diperlukan dalam menciptakan barang dan jasa. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang dijalankan dalam memenuhi permintaan barang dan jasa dari konsumen itu adalah menjalankan fungsi manajemen, diantaranya adalah planning, harus jalan, organizing, actuating, maupun controlling. Fungsi ini sangat penting agar bisa mengontrol semua rencana yang telah disusun dari awal sampai akhir. Fungsi ini sangat penting. Nah, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi akan berjalan dengan baik apabila fungsi manajemen itu bisa diimplementasikan. Di sana saya katakan ada permintaan barang dan jasa. Kemudian ketika teridentifikasi permintaan barang dan jasa, maka proses berikutnya adalah masukan. Ya, masukan di sini adalah input. Di antaranya input bisa modal, bahan baku, sumber daya manusia, sumber daya material, investasi, perusahaan, gedung, lahan parkir, tanah, dan sebagainya. Input-input dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa ini. Setelah semua input teridentifikasi, maka proses berikutnya adalah transformasi. Proses transformasi ini adalah proses penciptaan barang dan jasa dengan melalui melalui mesin, diproses, kemudian akan dilihat bagaimana desain request dari permintaan konsumen, akan dilihat bagaimana kualitas yang menjadi ukuran, akan dilihat berapa permintaan atau kapasitasnya, dan sebagainya. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi berikutnya adalah hasilan atau keluaran, disebut dengan juga output. Output barang dan jasa terdiri dari hasil-hasil sebuah proses transformasi. Ya, di sini harapannya adalah goods, services maupun goods, barang yang baik dan jasa yang berkualitas. Inilah ruang lingkup. Barang sudah tercipta, jasa juga sudah tercipta, maka ada feedback terhadap suatu hasil produksi yang diciptakan oleh perusahaan yang digunakan oleh pihak eksternal. Siapa saja yang menggunakan? Di sini bisa pihak pemerintah, teknologi, ekonomi, iklim, konsumen, organisasi buruh, hubungan internasional, dan seterusnya. Pihak-pihak yang terkait yang menggunakan barang tersebut di lingkup internal. Kemudian berjalanlah fungsi-fungsi manajemen. Kita kembalikan ke feedback fungsi manajemen. Apabila barang yang diciptakan itu baik, bagus, maka sudah sesuai dengan fungsi manajemen rencana yang di awal. Karena adanya organisasi yang baik, karena adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, karena adanya kontrol dari sebuah proses fungsi manajemen itu, akhirnya bisa menciptakan barang yang bagus dan jasa yang berkualitas. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita mempelajari bagaimana ruang lingkup manajemen operasional, berikut adalah hubungan fungsi operasi dan fungsi manajemen. Tadi pihak eksternal, yaitu permintaan barang dan jasa dari pihak eksternal, kemudian terciptanya barang,
yang bagus dan jasa yang bagus, yang kemudian pihak eksternal itu menikmati dengan bagus pula, maka fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh perusahaan itu bisa berjalan dengan baik pula. Maka hubungan fungsi operasi dan fungsi manajemen itu sebenarnya bagaimana? Inti dari sebuah gambar ini adalah bagian operation, bagian operasi, ya. Operasi dan fungsi manajemen hubungannya bagaimana? Ya, sebuah perusahaan dapat mengoperasikan dengan baik apabila ada hubungan keterkaitan yang erat antara supplier, financial accounting, marketing, dan hubungan human resource atau masyarakat. Nah, marketing menjadi fungsi yang paling marketing menjadi hubungan yang sangat nomor satu diutamakan, karena produk maupun service tersedia dengan waktu yang telah ditentukan, dengan status order dan pengiriman sesuai dengan jadwal, itu sangat mempengaruhi kepuasan daripada permintaan, demand, itu supplier, di mana pemesanan material, order for material, production of delivery schedule, quality, recruitment, design, and performance space. Jadi barang maupun jasa yang telah dipesan, diproduksi dan dikirim sesuai dengan jadwal, dengan kualitas barang yang baik, desain yang baik, tentu menciptakan performa yang baik pula, maka supplier atau pihak eksternal itu akan merasa puas. Ini hubungannya. Material yang tersedia, kualitas data yang dikirim sesuai dengan desain yang diinginkan. Jadi ketika supplier ini menginginkan material yang jasa barang yang diinginkan, desain yang diinginkan, maka marketing menangkap peluang itu. Ini hubungannya. Jadi supplier itu menghubungi perusahaan bagian operasional atau bagian marketing agar demand permintaannya itu bisa dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu dari pihak marketing. Kemudian bagian marketing itu menyiapkan waktu produksi barang maupun jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan schedule yang diharapkan. Feedbacknya adalah penjualan, customer order, customer feedback, promotion. Dengan hasil yang baik, marketing itu bisa menyampaikan barang yang dipesan oleh supplier dan diproduksi dengan baik oleh perusahaan, kemudian disampaikan kembali untuk diterimakan ke bagian eksternal. Kemudian ketika ada order dari supplier terkait desain barang dan jasa sesuai dengan permintaan customer, permintaan berikut yang wajib dipenuhi adalah bagian keuangan. Ya, keuangan. Di mana bagian keuangan ini, finance ini, production and inventory data, capital budgeting request, capacity expansion, and technology plan, di mana produksi dan persediaan data, modal, anggaran yang dibutuhkan, kapasitas yang diperlukan untuk investasi, dan teknologi rencana yang dibutuhkan itu harus sejalan dengan yang diperlukan oleh operation. Nah, ketika sudah teridentifikasi, maka bagian finance atau accounting itu
budgeting cost analysis, melihat bagaimana kebutuhan anggaran yang diperlukan, modal investasi yang diperlukan, kerjasama dengan stakeholder yang dibutuhkan, yang diperlukan. Oke. Ketika suatu barang pada operasi produksi yang diperlukan, maka operasi juga memerlukan personel untuk operasionalnya. Di sini kita lihat personal needs skill set, performance evaluation, job design, work measurements, di mana perusahaan dalam operasionalnya itu memerlukan personel yang bagus skillnya sesuai dengan tempatnya, expertise-nya, melihat performa evaluasi dan mendesain pekerjaan dengan sesuai ukurannya. Itu yang diperlukan. Ketika sudah dapat seperti apa yang diperlukan, maka perusahaan wajib untuk melakukan hiring, melakukan training, legal equipment, dan union contract negotiations. Ini ketika suatu perusahaan sudah memenuhi kebutuhan itu, maka diperlukan hiring, yaitu adalah pengadaan atau pengambilan tenaga kerja, kemudian lakukan training, latihan, kemudian perjanjian secara hukum, ya, kelompok, kontrak, negosiasi dan sebagainya, agar bisa menjalankan operasi yang dibutuhkan. Ini hubungannya. Baik rekan mahasiswa, kita lanjut lagi. Pentingnya mempelajari manajemen operasional itu apa? Pentingnya kita belajar manajemen operasional itu, pertama, MO merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Berarti manajemen operasional itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Salah satu fungsi utama yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Maka perlu kita mempelajari manajemen operasional. Yang kedua adalah dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Jadi dengan mempelajari manajemen operasional ini, kita bisa mengetahui seluk-beluk dan banyak hal terkait dengan how to make good and services. Yang ketiga, kenapa kita belajar mata kuliah manajemen operasional ini? Karena dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer operasional. Ini sangat penting sekali untuk dipelajari, karena efisiensi dan efektivitas manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Berikut adalah 10 keputusan utama manajemen operasional. Tadi kita telah melihat slide sebelumnya pentingnya kita mempelajari mata kuliah manajemen operasional. Beberapa hal yang menjadi catatan kita sekarang adalah 10 keputusan utama manajer operasional. Apa sebenarnya keputusan utama seorang manajer operasional? Yang pertama adalah desain barang dan jasa. Desain barang dan jasa di sini dimaksudkan untuk keputusan menyangkut sebagian besar proses transformasi yang dilakukan. Keputusan yang menyangkut sebagian besar proses transformasi yang dibutuhkan. Nah, dengan kata lain bahwa keputusan operasional tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua adalah manajemen kualitas. Ini adalah keputusan
utama manajer operasional yang kedua adalah manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan. Keputusan utama manajer operasional berikutnya adalah desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai macam hal. Yang keempat, keputusan yang keempat manajer operasional adalah strategi lokasi. Apa itu strategi lokasi? Keputusannya adalah pilihan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Maka penting sekali dalam memilih lokasi kegiatan operasional perusahaan. Keputusan berikutnya seorang manajer operasional adalah strategi layout. Apa itu strategi layout? Adalah tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Layout akan tata letak akan berdampak pada efisiensi dan kegiatan operasional. Ini maksudnya adalah dengan layout yang baik, dengan layout yang sesuai dengan kebutuhan operasional, keputusan menentukan pilihan tempat layout dalam sebuah perusahaan itu akan menentukan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Berikutnya adalah keputusan manajer operasional adalah sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuai yang paling penting. Sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa kita pernah dengar terkait dengan job description. Keputusan manajer operasional di sini adalah tenaga kerja itu bagian yang sangat penting, integral dan paling penting dari berbagai macam input. Sumber daya manusia adalah yang sangat penting. Oke. Keputusan dalam manajer berikutnya adalah manajemen rantai pasokan, supply chain management. Keputusan ini menjelaskan apa yang akan pentingnya integrasi antara perusahaan itu sendiri dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Ini penting kan mahasiswa, adanya kepentingan di sana. Oke. Yang ke-8 terkait dengan keputusan operasional seorang manajer operasional adalah manajemen persediaan. Mahasiswa, manajemen persediaan, keputusan ini paling penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas sebuah perusahaan. Keputusan manajer operasional berikutnya adalah penjadwalan atau scheduling, yaitu keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dengan benar, dimengerti dengan baik untuk menentukan sekali perusahaan kapan harus melaksanakan pekerjaan, kapan harus diproses pekerjaan, kapan harus selesai pekerjaan, kapan harus melaporkan pekerjaan, kapan harus dievaluasi pekerjaan. Yang ke-10 adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini adalah keputusan operasional di mana dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Jadi pemeliharaan di sini terkait dengan bagaimana
keberlanjutan sebuah hasil produk, barang dan jasa agar bisa bertahan dan kemudian digantikan dengan produk yang lain, atau harus di maintenance, bukan hanya barang tetapi kok hubungan manusia dengan barang dengan perusahaan itu harus terjaga dengan baik agar ada keberlanjutan perhatian konsumen terhadap perusahaan atau barang yang diberikan kepada konsumen. Oke. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjut ke slide berikutnya. Bidang keahlian manajemen operasional itu apa saja sih? Pertama, bisa menjadi manajer pabrik, plant manager. Rekan mahasiswa, plant manager ini biasanya harus berpengalaman dalam manajemen pabrik, termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pula pengelolaan karyawan di operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Ini adalah manajemen operasional. Berikutnya adalah bidang keahlian manajemen operasional yang kedua adalah direktur pembelian, director of purchasing. Ya, dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan keahlian di bidang direktur pembelian ini bisa terwujud. Apa sih kelebihannya? Memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai fungsi pembelian, mempunyai kemampuan penelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, pengkoordinasian aktivitas operasi. Bidang keahlian manajemen operasional berikutnya adalah bisa menjadi seorang manajer mutu, quality manager, yaitu mempunyai pandangan yang luas mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional, karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasi. Bidang keahlian manajemen operasional yang berikutnya adalah bisa menjadi seorang konsultan perbaikan proses improvement konsultan. Ya, ini terkait dengan memiliki keahlian yang berkaitan dengan desain proses, ya, desain proses. Desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Bidang keahlian manajemen operasional berikutnya bisa menjadi seorang manajer dan perencanaan rantai pasokan, supply chain management dan planner. Ya, biasanya ini bertanggung jawab untuk mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antar perusahaan dengan supplier, ya, maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material requirement, planning, supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis. Nah, konsep penjadwalan dan persediaan. Samping itu, selain konsep manajemen operasional, harus pula menguasai ilmu akuntansi, statistik, teknologi informasi dan matematika, sehingga semakin banyak pula kesempatan kerja yang tersedia. Jadi peluang-peluang di bidang karir manajemen operasional itu sangat menjanjikan sebenarnya, rekan mahasiswa. Baik, kita lanjut ke sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Rekan mahasiswa, manajemen operasional itu memiliki beberapa pelopor. Sejarah lahirnya manajemen operasional itu memiliki beberapa pelopor. Pelopor pertama tahun 1976 adalah Adam Smith. Adam Smith ini mempunyai gagasan tentang pembagian kerja dan pengkhususan tenaga kerja. Kemudian ada tahun 1800 ada Eli Whitney. Gagasannya, temuannya adalah terkait dengan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata. Nah, sedangkan tahun 1832 ada Charles Babbage, yaitu gagasannya tentang pengelompokan tenaga kerja dan penugasan berdasarkan keahlian. Tahun 1981
Frederick W. Taylor ya tentang manajemen ilmiah. Dan tahun 1913 ada Harry Ford dan Charles itu mengenai mail order. Dan 1917 H.L. Jane terkait dengan bagaimana cara-cara penjadwalan tenaga kerja mesin, pembebanan pekerjaan di tempat-tempat pengelolaan. Tahun 1931 pelopornya adalah Walter R. Stewart untuk pengambilan keputusan statistik dalam manajemen mutu. Tahun 1947 ada C.B. Danzig Linear Programming. Tahun 1950 untuk linear programming ini sangat luas ya. Nanti juga ada dalam satu mata kuliah sendiri tentang riset operasional. Tahun 1950 ada DuPont, yaitu suatu metode lintasan krisis. Kita juga nanti akan belajar terkait dengan linear programming, belajar dengan metode lintasan krisis ini. Tahun 1958 ada juga dari Navi Bose-Allen Hamilton. Gagasannya itu terkait dengan program evaluation and review technique parts. 1975 ya Joseph Orlici dan Briggs tentang gagasannya tentang menggunakan komputer dalam manufaktur, ya, penjadwalan, pengendalian, perencanaan, kebutuhan material, MRP. Dan tahun 1978 ada Taichi Ohno Just in Time. Ini semua ada aplikasinya ya, ini MRP ada aplikasinya, JIT ada aplikasinya, ini juga PERT ada aplikasinya, CPM juga linear programming. Ini kita belajar ini nanti. Dan yang terakhir tahun 1980 sejarah manajemen operasional dari Deming dan Joseph. Gagasannya adalah aplikasi kualitas dan produktivitas Jepang dalam pemakaian robot dan CAD dan CAM. Ini aplikasi juga ini. Nah, ini ada begitu banyak penggagas, pelopor tentang lahirnya secara konsep manajemen operasional, tapi sebagian besar nanti akan kita pelajari terkait dengan program-program seperti program linear programming, CMP, parts, MRP, just in time. Kita akan pelajari. Dan slide berikutnya adalah slide untuk latihan soal rekan mahasiswa. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini akan kita bahas pada pertemuan kedua. Tapi tolong dikerjakan pekerjaan tersebut, nanti akan saya tanyakan ke masing-masing mahasiswa tentang jawaban yang atas pertanyaan yang diberikan. Pertama, jelaskan definisi manajemen operasional. Kita sudah belajar di atas. Jelaskan mengapa dalam manajemen operasi harus melibatkan semua fungsi yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan proses transformasi. Yang keempat, sebutkan 4 tokoh yang telah berkontribusi pada teori dan teknik-teknik manajemen operasi. Baik, demikian pemaparan pada pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.